Assalamualaikum anak-anakku. Kali ini kita akan belajar tentang memahami sifat-sifat akar yang terjadi diskriminan, jumlah dan hasil kali akar, hubungan sifat akar dan koefisien persamaan. Oke, baik anak-anakku, tetap stay tune di Wijisarinisi channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yang pertama, memahami sifat-sifat akar. Baik anak-anakku, perhatikan baik-baik materi yang ibu sampaikan ya. Oke. Untuk yang pertama, diskriminan. Baik, untuk diskriminan perhatikan baik-baik di sini. Nah, anak-anakku, di dalam persamaan kuadrat itu ada diskriminan. Nah, untuk apa diskriminan? Kamu nanti akan mempelajari ini untuk menentukan sifat-sifatnya. Ingat rumus ABC nggak kalian? Iya, yang ibu berikan kemarin ya, rumus ABC. Oke, baik, masih ingat ya bahwa rumus ABC untuk mencari akar-akar itu X1 X2 ya, X1 X2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini, nah itu ada di dalam akar ini. Di dalam akar ini ada apa? Di dalam akar ada B kuadrat min 4AC. Nah, dalam akar itu namanya diskriminan. Itu ya, Nak. Nah, jadi diskriminan rumusnya apa? Nah, diskriminan itu rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, diingat-ingat ya, Nak. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, baik. Selanjutnya, bahwa persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 mempunyai nilai diskriminan atau sering disebut D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berlaku jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berbeda. Ya, jika D lebih besar dari 0, maka punya dua akar real berbeda. Gitu ya, Nak. Kemudian, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai satu akar real sama. Ya, D sama dengan 0, jadi hanya mempunyai satu akar real sama ya. Jadi akar-akarnya sama gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Ya, jadi kalau D diskriminannya kurang dari 0, maka tidak mempunyai akar real. Nah, contoh-contohnya bagaimana ini? Nah, oke, baik, simak contoh-contoh berikut ini. Contoh 1, tanpa menentukan akar-akarnya, tentukan banyak akar real dari persamaan kuadrat 4x kuadrat min 20x plus 23 sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu menentukan akar-akarnya. Nah, kita lihat di sini bahwa 4x kuadrat min 20x plus 23 sama dengan 0 itu mempunyai A, B, dan C. Nah, A-nya berapa di sini? Iya, betul. A-nya sama dengan 4. Kemudian B-nya sama dengan negatif 20 dan C-nya adalah 23. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. Nah, rumus diskriminan apa, Nak, tadi? Nah, rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kemudian masukkan B kuadratnya min 20 kuadrat min 4AC, berarti min 4 kali 4 kali 23. Maka D sama dengan 400 dikurangi 368. Ya, D sama dengan 32. Nah, D32 ini, angka 32 itu kan angka yang bilangan positif, berarti D lebih besar dari 0 gitu ya. Maka ketika D lebih besar dari 0, kesimpulannya apa yang didapat? Berapa banyak akarnya? Nah, maka persamaan tersebut mempunyai dua buah akar real yang berbeda. Gitu ya, Nah. Oke, sudah paham ya? Ketika D lebih besar dari 0, berarti mempunyai dua akar real yang berbeda. Selanjutnya, contoh kedua. Tanpa menentukan akar-akarnya, tentukan banyak akar real dari persamaan kuadrat X kuadrat min 4X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, seperti tadi pembahasannya, X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0 itu mempunyai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 4. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam diskriminan. Rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Nah, kita gantikan di situ. Kemudian kita dapatkan D sama dengan 0, betul. D sama dengan 0.
Nah, tadi kesimpulannya ketika D sama dengan 0 didapatnya apa ya? Iya, betul. Yaitu persamaan tersebut mempunyai satu akar real ya. Hanya mempunyai satu akar real atau akarnya kembar gitu ya. Oke, jadi X1 dan X2 itu sama ya gitu ya. Oke, jadi karena sama maka mempunyai satu akar real. Baik, selanjutnya contoh ketiga. Tanpa menentukan akar-akarnya, tentukan banyak akar real dari persamaan kuadrat 7x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 0. Nah, seperti tadi, kita menentukan A, B, dan C. Berapa A-nya ya? Iya, betul. A-nya adalah 7, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 4. Kemudian kita masukkan ke rumus diskriminan ya. D sama dengan iya betul B kuadrat min 4AC. Maka kita masukkan ya, digantikan B-nya jadi diganti 3 kuadrat, 4AC berarti 4 kali 7 kali 4, maka D sama dengan 9 dikurangi 112, maka D sama dengan negatif 103. Negatif 103 artinya apa? Berarti D-nya kurang dari 0. Ketika D kurang dari 0, apa kesimpulannya tadi? Iya, kesimpulannya karena D-nya kurang dari 0, maka dia tidak mempunyai akar real gitu ya. Dia tidak punya akar real. Selanjutnya jumlah dan hasil kali akar. Nah, ini sudah kita pelajarin di persamaan kuadrat part 2 ya, video yang udah Ibu berikan sebelumnya. Nah, ketika ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, jadi A-nya tidak sama dengan 0 ya, maka mempunyai akar-akar X1 dan X2 ya. Masih ingat kalian ketika ditanyakan berapakah X1 ditambah X2? Rumusnya adalah min B per A ya, min B per A. Nah, kemarin di video kedua ya, apa rumusnya ketika X1 dikali X2? Masih ingat kalian? Betul, C per A ya, ketika X1 kali X2 yaitu C per A. Nah, kemudian ini namakan jumlah akar-akar dan ini namanya hasil kali akar-akar. Masih ingat ya di video kedua ya. Selanjutnya perhatikan contoh soal. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 9X min 4 sama dengan 0, tentukan nilai dari A, X1 ditambah X2 berarti jumlahnya ya. B, X1 kali X2 berarti A kali ya, sekali akar-akarnya. C, X1 ditambah 3 kali X2 ditambah 3. Nah, ini untuk C udah pengembangan ke soal lanjut ya. Baik, untuk menjawabnya berarti X kuadrat plus 9X min 4 sama dengan 0, kita tentukan ABC-nya dulu. Betul, A-nya sama dengan 1, B-nya 9, dan C-nya negatif 4. Nah, setelah itu kita gunakan rumus bahwa X1 ditambah X2 rumusnya adalah min B per A. Kita masukkan X1 tambah X2 min B berarti min 9 per A berarti 1. Maka X1 ditambah X2 adalah negatif 9. Ya, betul. Kemudian yang B, selanjutnya yang B, X1 dikali X2 rumusnya adalah C per A. Maka X1 dikali X2 sama dengan C-nya diganti negatif 4 per A-nya diganti 1. Berarti X1 kali X2 sama dengan min 4 per 1. Maka sama dengan min 4. Oke, selanjutnya yang C. C itu adalah udah pengembangan soal. Nah, perhatikan hati-hati ya, Nak. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, ini Bu, ini kok X1 tambah X2 nggak ada. X1 kali X2 nggak ada. Nah, kita kalikan satu per satu. Ya, depan kali depan. Depan kali belakang gitu ya. Belakang kali depan, belakang kali belakang. Maka sama dengan X1 dikali X2 berarti X1 X2. Kemudian X1 kali 3 berarti 3X1 ditambah 3 kali X2 ditambah 9 gitu ya. Nah, 3X1 ditambah 3X2 ini mempunyai faktor yang sama berapa? 3. Maka bisa kita keluarkan. Berarti menjadi X1 X2 ditambah 3 dalam kurung X1 ditambah X2 plus 9. Nah, X1 kali X2 tadi sudah tahu nilainya berapa? Negatif 4.
Nah, kemudian X1 ditambah X2 itu juga udah tahu nilainya berapa? 9. Maka dimasukkan. Berarti min 4 ditambah 3 kali min 9 sama dengan minus 22. Baik anak-anakku, selanjutnya adalah selain rumus yang sudah kita pelajari, ada beberapa rumus yang digunakan dalam menyusun persamaan kuadrat. Nah, apa saja ya? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2 dikurung kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah, semua diubah ke dalam bentuk penjumlahan akar dan perkalian akar gitu ya. Oke, jadi diingat-ingat ya, kalau ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 X1 kali X2. Kan udah tahu ya rumusnya X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Yang kedua, jika X1 ke pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu sama dengan X1 ditambah X2 dipangkatkan 3 dikurangi 3 X1 X2 dikalikan X1 ditambah X2. Nah, ini apa? X1 tambah X2 kuadrat berarti min B per A pangkat 3 dikurangi 3 kali C per A kalikan min B per A gitu ya nak. Oke, baik. Untuk yang ketiga, seper X1 ditambah seper X2 sama dengan, nah, X1 ditambah X2 diper X1 kali X2. Nah, X1 tambah X2 itu rumusnya kan tadi apa? Ya, min P per A per C per A gitu ya. Nah, baik. Selanjutnya, X2 per X1 ditambah X1 per X2. Nah, diubah kalikan silang kan di sini samakan penyebutnya. Nah, berarti menjadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 kali X2. Nah, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat tadi sudah tahu yaitu X1 ditambah X2 kuadrat min 2 X1 X2 berarti per X1 X2 gitu ya nak. Oke, baik anak-anakku, silahkan kalian catat ini ya rumus-rumusnya. Nah, ketika kalian sudah paham, maka ketika ada soal bisa menyelesaikan permasalahan soal. Oke, selanjutnya hubungan sifat akar dan koefisien persamaan. Nah, anak-anakku perhatikan baik-baik di sini contohnya. Oke. Akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 36 sama dengan 0 adalah, nah kita mau mencari akar-akarnya. Nah, untuk mencari akar-akar kemarin ada 3 cara. Nah, oke, kalian bisa gunakan dengan kuadrat sempurna atau memfaktorkan atau dengan rumus ABC. Nah, misalnya X kuadrat min 36 sama dengan 0 kita cari dengan memfaktorkan. Masih ingat caranya memfaktorkan? Ya, betul. 3 dikali adalah minus 36 dijumlahin berarti 0. Koefisien B-nya 0 ya. Nah, berarti X ditambah 6 dikalikan X min 6. Oke, berarti X tambah 6 sama dengan 0 atau X dikurangi 6 sama dengan 0. Maka didapatkan X sama dengan min 6 atau X sama dengan 6. Nah, itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 36. Jadi, ternyata kita dapatkan akar-akarnya saling berlawanan. Nah, perhatikan untuk contoh selanjutnya. Kalian bisa perhatikan adalah akar-akar yang saling berlawanan. Oke. Akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya, yaitu dengan memfaktorkan. Masih ingat memfaktorkan? Iya. Oke, berapa? Iya. 2x tambah 5 kali 2x dikurangi 5. Nah, kemarin udah kita Ibu kasih trik-triknya kan ya. Ya, plus minus gitu ya. Oke, berarti x-nya didapat min 5 per 2 untuk 2x tambah 5 sama dengan 0. Atau 2x min 5 sama dengan 0 berarti x-nya ketemu 5 per 2. Nah, ternyata min 5 per 2 atau x 5 per 2 ini kan saling berlawanan. Nah, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, triknya apa? Coba perhatikan persamaan yang pertama sama yang kedua. Oh, rupanya dia tidak mempunyai yang tengah BX-nya nggak ada. Nah, BX-nya nggak ada kan ya. Nah, ketika BX-nya nggak ada, apa artinya? Nah, kita simpulkan jika persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 mempunyai dua akar yang berlawanan tanda, maka B sama dengan 0. Berlaku juga sebaliknya. Oke, nak? Oke, jadi kalau B sama dengan 0 berarti pasti mempunyai akar-akar yang saling berlawanan ya. Baik, selanjutnya adalah untuk contoh selanjutnya, akar-akar dari persamaan 2x kuadrat min 5x ditambah 2 sama dengan 0 adalah, nah kita cari akar-akarnya. Masih ingat mencari akar-akar? Nah, sekarang kita mencari akar-akar pakai rumus ABC ya. Masih ingat memakai rumus ABC? Iya, rumus ABC rumusnya bagaimana?
Iya, X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, berarti X1, 2 sama dengan kita masukkan ABC-nya. A-nya adalah 2, B-nya min 5, C-nya adalah 2. Nah, kita masukkan. Maka hasilnya X1, 2 adalah 5 plus minus 3 per 4. Nah, artinya apa? X1 kita dapat 5 ditambah 3 dibagi 4. Ya, berarti 8 dibagi 4 itu 2, berarti X2 5 dikurangi 3 dibagi 4 berarti 2 per 4 atau setengah. Nah, kita dapatkan di sini. Oh, ternyata ketika kita lihat ternyata akar-akarnya saling berkebalikan. Yang 1 2, yang 1 1 per 2. Nah, itu kan saling berkebalikan. Nah, contoh, perhatikan contoh yang berikutnya. 4x kuadrat min 6x ditambah 4 sama dengan 0 adalah, nah, kita pakai faktor aja ya sekarang. Nah, sekarang kita faktorkan 4x kuadrat min 6x ditambah 4 sama dengan 0. Kita dapatkan faktornya 2x ditambah 3 kali 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, berarti 2x ditambah 3 sama dengan 0 atau 3x ditambah 2 sama dengan 0. Maka didapat X sama dengan min 3 per 2 atau X sama dengan min 2 per 3. Nah, ternyata di sini dia saling berkebalikan. Nah, berarti bisa kita simpulkan. Coba perhatikan persamaan kuadrat berikut ini. Nah, apa yang terjadi ya? Nah, rupanya lihat di tengahnya di situ. Jadi, jika kita simpulkan kalau ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 mempunyai dua akar yang saling berkebalikan, maka A sama dengan C. Nah, berlaku juga sebaliknya A sama dengan C. Nah, di situ ya. Perhatikan ya di situ ya. A sama dengan C. Nah, 2 2 4 4 gitu ya. Oke, baik selanjutnya. Oke, selanjutnya akar-akar dari persamaan X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah, kita cari akar-akarnya dengan memfaktorkan, berarti dikalikan 6 dijumlahin negatif 5, berarti X min 2 kalikan X min 3, maka X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3. Nah, ternyata 2 dan 3 itu kan bilangan positif. Nah, oke, coba perhatikan contoh berikutnya. Akar-akar persamaan X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Maka kita cari akar dengan memfaktorkan, dikalikan hasilnya 6, dijumlah hasilnya 5, berarti X ditambah 3, dan X dikalikan X ditambah 2, berarti X-nya sama dengan min 3, dan X-nya min 2. Oh, ternyata keduanya bernilai negatif. Nah, kok ini kedua-duanya bernilai positif, ini kedua-duanya bernilai negatif. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Perhatikan. Oke, jika pada persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, nah, kita katakan di situ mempunyai dua akar yang berbeda, ya, dua akarnya berbeda, dan apa yang terjadi? Nah, pertama, kedua akar positif jika min B per A lebih besar dari 0, ya, min B per A lebih besar dari 0. Nah, perhatikan di situ min B per A berarti min 5 per 1. Nah, berarti lebih besar dari 0 karena hasilnya 5 lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, yang B, ya, oke. Kedua akar negatif jika min B per A kurang dari 0. Min B per A, coba perhatikan itu yang negatif. Berarti min 5 per 1. Berarti min 5 kurang dari 0. Nah, makanya hasilnya negatif. Bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, oke, apa tadi? Ya, jika persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 mempunyai dua akar yang berlawanan tanda, maka B sama dengan 0. Nah, berlaku juga sebaliknya. Yang kedua, jika persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di sini akan mempunyai dua akar yang saling berkebalikan, maka A sama dengan C. Nah, berlaku juga sebaliknya. Dan yang ketiga, jika persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 mempunyai dua akar yang berbeda, maka yang pertama, kedua akar bernilai positif jika min B per A lebih besar 0, dan yang B, kedua akar bernilai negatif jika min B per A kurang dari 0. Oke, baik anak-anakku, paham ya semua ya? Makasih ya teman-teman sudah menyimak video belajar bareng bersama Bu Guru. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Matematika pasti